Jadi setelah pemasangan ini selesai untuk bagian dinamo starternya, kita lakukan pengetesan di bagian dinamo starter ini ya, untuk putarannya. Jangan sampai setelah kita lakukan pembersihan ataupun kita sudah melakukan pergantian karbon brush, itu putarannya itu ke belakang ya, ataupun tidak searah putaran mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem starter pada motor Mio ini ya. Jadi pada motor Mio ini untuk dinamo starternya itu ada masalah. Nanti kita akan lihat di bagian dinamo starternya. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya itu mungkin sudah melihat bagaimana kondisi dari dinamo starter ini. Oke, langsung saja kita lihat di bagian dinamo starternya. Teman-teman, ini adalah kondisi dari dinamo starternya. Jadi kita langsung saja buka untuk bagian dinamo starter ini. Oh iya teman-teman, untuk dinamo starter ini bukan originalnya ya. Ini sudah gantian dengan merek Corazon kalau nggak salah ya. Ini sudah dipakai sekitar 2 tahunan. Jadi langsung saja kita buka untuk dinamo starternya. Untuk membuka dinamo starter ini kita gunakan kunci 10 ring ya, ataupun kunci 10T juga bisa. Ini adalah massa dari motor Mio ini ataupun groundnya. Kita buka dulu untuk bagian kabelnya ini dulu ya. Ini sudah terlepas. Nanti kita akan lakukan pergantian dari dinamo starter ini. Setelah itu kita copot ya, kita tarik saja teman-teman untuk dinamo starternya. Cukup keras ya untuk sudah terlepas teman-teman. Ini kondisi dari dinamo starternya yang tadi ada uang ya yang nempel di sini. Langsung saja kita buka untuk dinamo starternya ya. Oke, untuk pembukaan dari dinamo starter ini kita menggunakan kunci 7 ya. Kunci 7. Untuk motor Mio ataupun motor Yamaha itu berbeda dengan motor Beat ataupun Honda ya untuk ukurannya. Ini kuncinya ukurannya 7. Kita gunakan kunci yang berkualitas ya teman-teman. Ini mereknya Tekiro. Ini kita masih ada dinamo starter yang originalnya ya. Ini dinamo starter yang original, ini yang KW, ini yang original. Nanti apabila ini tidak bisa dipakai lagi, jadi kita akan pakai untuk bagian yang ini. Jadi kita buka dulu ya. Oke, sudah terlepas teman-teman, kita tinggal menarik di bagian ini. Dan bagian sini, bagian magnetnya ini. Ini bagian angkernya ataupun dinamo pemutarnya masih bagus ya teman-teman. Mungkin permasalahannya cuman di bagian kabel ini yang nyentuh massa, jadi dinamo starternya itu agak berat ya. Langsung saja kita buka untuk ini. Langsung saja kita putar ya untuk magnetnya. Ini kondisi dari dinamo starternya. Ini terlepas ya teman-teman untuk karbon brush yang bagian positifnya. Ini yang bagian negatif. Ini masih oke, masih bagus. Ini nanti kita akan lakukan pembersihannya saja. Kita buka dulu ya. Langsung saja kita buka untuk baut ini ya. Baut dari kabelnya ini menggunakan obeng. Sudah terlepas ya teman-teman. Jadi untuk di bagian ini itu cuman lepas ya, pas untuk bagian lemnya yang di sini. Jadi kita tinggal membersihkan di bagian ini. Setelah itu kita pasang lagi supaya untuk dinamo starternya ini kembali normal seperti sedia kala ya.
Langsung saja kita bongkar ya. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan di bagian cover-cover dari dinamo starter ini ya. Kita gunakan bensin ataupun pertalite. Kita kuas-kuas ya teman-teman, supaya debu-debunya itu hilang ataupun bersih. Sudah selesai. Untuk di bagian magnetnya kita bersihkan menggunakan pertalite juga ataupun bahan bakar. Kita kuas-kuas ya teman-teman. Selesai. Dan untuk di bagian dinamonya ini tidak kita bersihkan menggunakan bensin ya. Kita cuman lakukan pengelapan pakai tisu ataupun pakai kain yang bersih ya. Karena untuk kotorannya itu tidak terlalu kotor. Apabila untuk bagian dinamo ini terlalu kotor ataupun banyaknya grease ataupun oli yang masuk sini, itu bisa teman-teman lakukan pembersihan menggunakan bahan bakar ataupun pertalite. Jadi ini tidak terlalu kotor, jadi saya gunakan kain saja ya untuk melakukan pembersihannya. Oke teman-teman, nah setelah kita lakukan pembersihan seperti ini, nanti kita akan pasang di bagian dinamo starternya lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali untuk di bagian dinamo starternya ini ya. Jadi untuk carbon brush ini kita masukkan dulu ya. Jadi kita masukkan dulu bagian pernya. Bagian pernya di sini. Usahakan pernya itu diregang sedikit ya, supaya pernya itu agak kencang. Setelah itu masukkan di bagian carbon brushnya. Untuk lebih mudahnya, setelah carbon brush ini masuk ataupun terpasang, kita capit menggunakan capit aki seperti ini ya, supaya tidak mudah lepas ya. Ini memudahkan apabila pemasangan dinamo starter itu sendiri ya. Yang satunya lagi kita masukkan juga, kita masukkan bagian pernya. Kita masukkan carbon brush yang positif. Sudah masuk, setelah itu kita capit menggunakan capit aki ini. Sudah terpasang kedua carbon brushnya. Setelah itu kita masukkan di bagian dinamo starternya ataupun angkernya. Mudah ya teman-teman. Setelah itu lepas di bagian capitannya. Dan yang satunya juga sudah terpasang di bagian dinamo dan angkernya. Oke. Lalu cara ini lebih mudah dilakukan apabila pemasangan itu sendiri tanpa bantuan dari teman ataupun orang lainnya. Setelah itu kita pasang semua untuk bagian dinamo starternya ini. Oke, sebelum pemasangan kita kasih grease sedikit di bagian sini ya, supaya tidak cepat berkaratnya.
Jadi setelah pemasangan ini selesai untuk bagian dinamo starternya, kita lakukan pengetesan di bagian dinamo starter ini ya, untuk putarannya. Jangan sampai setelah kita lakukan pembersihan ataupun kita sudah melakukan pergantian karbon brush, itu putarannya itu ke belakang ya, ataupun tidak searah putaran mesin. Jadi kita lakukan pengetesan menggunakan aki bekas saja ya. Ini akinya sudah lemah. Kita tempelkan saja seperti ini. Kita tempelkan seperti ini. Dan perhatikan arah putaran dari dinamo starternya. Oke. Kelihatan ya teman-teman. Dinamo starternya itu sudah berputar. Dan putarannya itu sudah searah putaran mesin ataupun ke depan ya. Ini putarannya itu ke sini. Dan untuk apabila putarannya itu ke belakang seperti ini, itu biasanya untuk bagian magnet ini itu terbalik pasangnya. Yang bagian sini diletakkan di sini dan yang bagian sini terletak di sini. Jadi itu terbalik, maka putarannya itu akan berlawanan arah putaran mesin. Jadi motor itu akan loss ya, untuk di starter. Kalau ini sudah oke ya, sudah benar untuk putarannya. Perhatikan satu kali lagi. Oke, putarannya itu sudah ke depan. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segini dulu ya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Dan untuk dinamo starter ini yang lama, itu kenapa diganti? Itu untuk bagian bearing yang ada di dalam itu oblak ya. Ini udah goyang ya. Jadi kemarin itu untuk bearingnya itu sudah pecah dan kita belikan dinamo starter yang baru. Itu mereknya Corazon ya. Ini cukup awet. Ternyata untuk di bagian sini itu tidak terbakar, tetapi hanya lepas bagian lemnya ini. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.